Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spragita dari kelompok 2, mata kuliah manajemen TV dan radio. Di sini saya sebagai moderator dan juga teman saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT terhadap manajemen TV dan radio. Di dalam permasalahan kali ini terdapat 4 pokok permasalahan. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT. Yang kedua adalah bagaimana manajemen TV dan radio. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan analisis SWOT terhadap manajemen TV dan radio. Serta yang keempat adalah bagaimana contoh analisis SWOT terhadap manajemen TV dan radio. Untuk permasalahan yang pertama yaitu bagaimana pengertian analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Afdal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Anuri. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang definisi SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength. Strength di sini artinya kekuatan. Yang W-nya yaitu weaknesses, yaitu kelemahan. Yang O-nya itu opportunities, yaitu peluang. Dan yang T-nya yaitu threats, yaitu ancaman. Di mana SWOT ini sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Maksud dari analisis SWOT yaitu yang pertama, strengths. Maksudnya di sini yaitu atribut dari orang atau perusahaan yang sangat membantu untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu weaknesses. Maksudnya atribut dari orang atau perusahaan yang berbahaya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu opportunities. Maksudnya yaitu kondisi eksternal yang membantu untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu threats, yaitu kondisi eksternal yang dapat merusak tujuan. Dan SWOT di sini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu atau memutuskan sebuah strategi. Oke, selanjutnya materinya yaitu manajemen radio dan televisi. Manajemen adalah proses perencanaan atau pengorganisasian atau pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan materi. Itu disebut manajemen. Media penyiar atau manajer umum, dalam bahasa Inggrisnya disebut general manager, yang bertanggung jawab pada pemilik dan pemegang saham dalam melaksanakan kondisi sumber daya yang ada, yaitu sumber daya manusia dan barang, sedemikian rupa. Dalam melaksanakan tanggung jawab manajer, manajer umum melaksanakan 4 fungsi dasar, yaitu yang pertama yaitu perencanaan atau planning, itu fungsi dari manajer. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga yaitu pengarahan dan memberikan pengaruh atau directing atau influencing. Yang terakhir yaitu sebagai pengawasan atau controlling. Untuk pokok permasalahan yang kedua yaitu bagaimana manajemen TV dan radio akan dijelaskan oleh Rizka Ramani. Isi program berperan dalam pengelolaan seluruh program, dari pengadaan materi hingga peraturan jam tayang. Kedua, divisi produksi berperan dalam pengelolaan produksi program-program
hiburan secara in-house, dari musik, talk show, reality show, hingga sinetron. Ketiga, divisi pemberitaan berperan dalam pengelolaan produksi program-program berita, dari program berita reguler, program berita mingguan, talk show, hingga siaran-siaran olahraga. Keempat, divisi teknik berperan dalam pengelolaan fasilitas teknik penyiaran, dari perencanaan hingga perawatan seluruh alat teknik. Kelima, divisi pemasaran berperan dalam pengelolaan pemasaran slot komersial, dari perencanaan hingga pemasangan iklan di layar kaca. 6. Divisi keuangan berperan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan perusahaan. Divisi ini membawahi Departemen Finansi, Accounting, dan Auditing. Terakhir, 7. Divisi HRD dan Legal berperan dalam pengelolaan seluruh sumber daya dari seluruh divisi, penyediaan sarana dan tenaga operasional bagi divisi lain, serta penanganan aspek hukum atau legal. Terima kasih. Masalahan yang ketiga yaitu bagaimana analisis SWOT terhadap manajemen TV dan radio akan saya jelaskan sendiri, yaitu strategi juga diperlukan untuk media penyiaran untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Radio dan televisi itu dalam membangun eksistensinya agar dapat mencapai visi misinya harus mempunyai planning dan juga manajemen tersendiri. Strategi juga merupakan arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya. Pengertian strategi juga diungkapkan oleh Arifin sebagai keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa strategi adalah perencanaan tentang tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu teknik yang digunakan untuk melihat apa kekuatan dari perusahaan, peluangnya, dan kemudian kelemahan serta ancaman dari daerah luar harus dihadapi oleh perusahaan tersebut dengan analisis SWOT. Teknik analisis SWOT ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan juga 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Pada awal mulanya, analisis SWOT ini juga digunakan untuk manajemen organisasi bisnis. Kemudian digunakan juga untuk organisasi lain dan juga untuk individu. Dalam manajemen strategis, analisis utama merupakan awal proses perumpunan strategi. Selain itu, analisis strategi juga mengharuskan para pemimpin perusahaan untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan juga kekuatan-kekuatan internal. Di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan juga memperhatikan kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah internal dalam perusahaan, analisis SWOT adalah akronim untuk strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, threat ancaman. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu contoh dari analisis isi SWOT terhadap manajemen TV dan radio akan dijelaskan oleh Muhammad Wira Durisera. Saya Emira Durisera dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu contoh kasus analisa SWOT dalam manajemen radio dan televisi. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang radio. Judulnya adalah Strategi Pengembangan Siaran di PT Radio Bras FM Kota Kediri terhadap kesadaran kolektif pendengar pengisi acara siaran hiburan Classic Show. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis SWOT. Data diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT atau SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat.
Analisis SWOT atau SWOT ini adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Namun, secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan dan ancaman. Dari analisa yang dilakukan diperoleh hasil bahwa identifikasi antara kekuatan dan kelemahan menghasilkan nilai sebesar 2,28 dan identifikasi peluang dan ancaman menghasilkan nilai 0,82. Jika hal tersebut digambarkan dalam siak diagram SWOT analisis, maka terletak pada kuadran 1. Adapun strategi pada kuadran tersebut adalah strategi agresif. Bila ditinjau dari beberapa segi kelemahannya, radio Bras FM secara berkesinambungan masih perlu dibenah diri. Artinya, mengejar ketinggalan dari radio-radio swasta di kota Kediri khususnya. Lebih unggul dalam penyajian acara, dikenal masyarakat luar, dipercaya oleh pihak sponsor atau jasa periklanan, dan dapat merespon pendengar yang cukup lumayan. Dengan kekuatan yang ada, harus mampu meraih peluang dengan harapan untuk meminimalkan ancaman dari radio-radio pesaing. Jadi PT Radio Bras FM harus menggunakan strategi yang paling cocok yang perlu ditempuh guna meningkatkan mutu siaran agar Radio Bras FM dapat lebih dalam mengembangkan sayapnya. Baik, berikutnya adalah bagian contoh analisis SWOT atau SWOT pada televisi. Judulnya adalah Analisa SWOT atau SWOT Program RCTI. Analisa website berdasarkan SWOT. Yang pertama adalah strength. Sebuah perusahaan media televisi swasta pertama kali yang sudah menjangkau ke seluruh Indonesia memberikan berbagai macam program. Acara berkualitas seperti movie, sinetron, serial TV, music, reality show, program anak, berita, infotainment, religi, game show, olahraga, menjadi media informasi dan entertainment yang banyak diminati oleh seluruh orang. Saat ini, RCTI merupakan stasiun televisi yang memiliki jaringan terluas di Indonesia. Melalui 48 stasiun relaynya, program-program RCTI disaksikan oleh sekitar 180 juta orang atau pemirsa yang tersebar di 302 kota di seluruh Nusantara, atau kira-kira 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Kondisi demografi ini disertai rancangan program-program menarik, diikuti rating yang bagus. Poin berikutnya adalah weakness. Tayangan yang terkadang kurang mendidik untuk anak kecil hanya disiarkan di wilayah Indonesia dan sekitarnya, membuat peminat membatasi dalam menikmati sajian informasi yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan media informasi tersebut. Berikutnya adalah opportunity, menarik berbagai perusahaan untuk bekerja sama dalam memasarkan produknya karena kebutuhan informasi dan entertainment yang banyak diminati semua orang dengan cara mudah. Dapat bergabung dengan perusahaan media lain agar dapat berkembang menjadi perusahaan media televisi besar. Berikutnya ada threat. Berkembangnya perusahaan media televisi yang baru-baru dan dapat bersaing dengan media televisi yang sudah lama berdiri, kurangnya kreativitas akan mengurangi minat para pemirsa yang menikmati program tayangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dapat lebih dalam mengembangkan sayapnya. Baik, berikutnya adalah bagian contoh analisis SWOT atau SWOT pada televisi. Judulnya adalah Analisa SWOT atau SWOT Program RCTI. Analisa website berdasarkan SWOT. Yang pertama adalah strength. Sebuah perusahaan media televisi swasta pertama kali yang sudah menjangkau ke seluruh Indonesia memberikan berbagai macam program. Acara berkualitas seperti movie, sinetron, serial TV, music,
reality show, program anak, berita, infotainment, religi, game show, olahraga, menjadi media informasi dan entertainment yang banyak diminati oleh seluruh orang. Saat ini, RCTI merupakan stasiun televisi yang memiliki jaringan terluas di Indonesia. Melalui 48 stasiun relaynya, program-program RCTI disaksikan oleh sekitar 180 juta orang atau pemirsa yang tersebar di 302 kota di seluruh Nusantara, atau kira-kira 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Kondisi demografi ini disertai rancangan program-program menarik, diikuti rating yang bagus. Poin berikutnya adalah weakness. Tayangan yang terkadang kurang mendidik untuk anak kecil hanya disiarkan di wilayah Indonesia dan sekitarnya, membuat peminat membatasi dalam menikmati sajian informasi yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan media informasi tersebut. Berikutnya adalah opportunity. Menarik berbagai perusahaan untuk bekerja sama dalam memasarkan produknya karena kebutuhan informasi dan entertainment yang banyak diminati semua orang dengan cara mudah. Dapat bergabung dengan perusahaan media lain agar dapat berkembang menjadi perusahaan media televisi besar. Berikutnya ada threat. Berkembangnya perusahaan media televisi yang baru-baru dan dapat bersaing dengan media televisi yang sudah lama berdiri. Kurangnya kreativitas akan mengurangi minat para pemirsa yang menikmati program tayangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Penjelasan rekan-rekan saya tadi dapat disimpulkan bahwa SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Di mana SWOT ini berasal dari suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit. Dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif, yaitu strength, atribut dari orang atau perusahaan yang sangat membantu untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah weaknesses, atribut dari orang atau perusahaan yang berbahaya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah opportunities, yaitu kondisi eksternal yang membantu untuk mencapai tujuan atau visi misi dari perusahaan. Yang keempat adalah threats, yaitu kondisi eksternal yang dapat merusak tujuan atau visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah kesimpulannya, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian atau pengarahan, memenuhi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi melalui koordinasi pembangunan. Penggunaan sumber daya manusia dan materi, media penyiaran, manajemen umum atau general manager bertanggung jawab pada pemilik perusahaan dan pemegang saham dalam melaksanakan kondisi sumber daya yang ada, yaitu termasuk manusia dan juga barang, sehingga dapat menunjang tujuan dari visi misi perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah dalam manajemen strategis, analisis utama merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis strategi juga mengharuskan para pemimpin perusahaan untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang yang ada di sekitar perusahaan, seperti peluang eksternal, peluang internal, dan juga kekuatan-kekuatan dari eksternal dan juga internal, serta di samping memperhatikan ancaman-ancaman apa saja yang dapat ancaman ataupun kelemahan yang dapat merusak visi dan misi perusahaan tersebut. Mengingat bahwa SWOT ini adalah akronim dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats atau ancaman dari sebuah organisasi yang semuanya merupakan faktor-faktor strategis. Jadi analisis SWOT itu dapat menjadi alat atau menjadi wadah atau menjadi sarana untuk mengidentifikasi kapabilitas atau kemampuan suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana sih manajemen itu dapat berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, SWOT ini akan menjadi sebuah instrumen atau sebuah alat
yang dapat digunakan untuk mengetahui strategi pemberitaan radio dan televisi. Yang keempat contohnya yaitu contoh dari penerapan SWOT dari media penyiaran, yaitu sebuah perusahaan media televisi swasta pertama kali yang sudah menjangkau seluruh Indonesia memberikan berbagai macam program acara televisi yang berkualitas seperti movie, kemudian sinetron, serial televisi, musik, reality show, program anak-anak, berita, infotainment, religi, terus variety show, game show, dan olahraga. Dan itu merupakan strategi dari perusahaan tersebut untuk mempertahankan perusahaannya. Dan itu merupakan termasuk dari analisis dari SWOT ini, di mana perusahaan menganalisis atau mencari tahu apa yang menjadi kelemahan dan juga apa yang menjadi kelebihan dari sebuah perusahaan sehingga dikembangkan untuk dapat meningkatkan serta mencapai visi misi perusahaan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 tentang analisis SWOT terhadap manajemen TV dan radio. Semoga penjelasan dari kelompok 2 ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang manajemen TV dan radio. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.